B. Periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Agar kamu memahami periodisasi ini dengan baik, perhatikanlah uraian berikut. 1. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. A. Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo, artinya tua, dan lithos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Untuk membedakan temuan benda-benda praksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan pada zaman ini terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, atau memotong umbi-umbian. B. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan lithos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan batu tengah sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan yang menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmodinger dan kebudayaan Abrishouseroch. Jokkenmodinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu Jokken artinya dapur dan modding artinya sampah. Jadi Jokkenmodinger arti sebenarnya adalah sampah dapur. Jokkenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Jokkenmodinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan kapak genggam Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera sesuai dengan lokasi penemuannya. Kapak Sumatera ini bentuknya sudah lebih baik dan mulai halus. Selain itu, ditemukan pula sejenis kapak pendek dan sejenis batu pipisan atau batu-batu alat penggiling. Abrishouseroch atau abris artinya tinggal, sous artinya dalam, roh artinya gua. Maksudnya adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flakes, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa.
Kebudayaan Abrissausroh ini banyak ditemukan, misalnya di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan. C. Neolitikum. Neolitikum berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat Praksara. Mereka mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal dari zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi berbentuknya persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kapak persegi ada yang berukuran besar, ada pula yang kecil. Kapak berukuran besar disebut dengan beliung dan fungsinya sebagai cangkul. Adapun yang ukuran kecil disebut dengan tarah atau tatah dan fungsinya sebagai alat pahat. Kapak lonjong bentuknya lonjong. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak lonjong ada yang berukuran besar dan ada juga yang kecil. Kapak lonjong berukuran besar disebut dengan Walzenbeil dan yang kecil disebut Kleinbeil. Fungsi kapak lonjong sama dengan kapak persegi. Selain kapak persegi dan kapak lonjong, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang yang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang banyak ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Berikut ini adalah gambar perhiasan yang terbuat dari batu. D. Tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega yang artinya besar dan lithos yang artinya batu. Megalitik berarti batu besar. Jadi, yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jenis-jenis bangunan megalitik antara lain sebagai berikut. 1. Menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. 2. Dolmen. Dolmen adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Di samping sebagai tempat pemujaan, dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih, tempat duduk untuk kepala suku atau raja. 3. Kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur peti batu ini dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. 4. Waruga. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. 5. Sarkofagus. Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. 6. Punden berundak. Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. 7. Patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. 2. Zaman logam.
Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain adalah kapak corong atau kapak yang menyerupai corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, cendrasa atau kapak sepatu.